Sintayong tidak layak menjadi pelatih timnas Indonesia, meski berhasil membawa timnas Indonesia lolos di kancah Piala Dunia. Begitulah drama timnas kita kali ini. Hello guys, welcome to MHM Channel. Bagi kalian yang suka dan penasaran dengan topik ini, tonton video ini sampai akhir dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Drama Sintayong out ini sebenarnya bukanlah hal yang pertama kali dialami oleh timnas Indonesia. Dari awal kepelatihan Sintayong di Indonesia sudah banyak kritikan, hujatan, ataupun yang meragukan kepelatihan Sintayong untuk timnas Indonesia. Menurut gue ada beberapa faktor kenapa adanya kritikan dan bahkan yang mungkin meragukan kepelatihan Sintayong ke timnas Indonesia. Yang pertama, kontroversinya pemanggilan pemain timnas senior. Jadi Sintayong satu-satunya pelatih timnas Indonesia yang berani melakukan pemotongan generasi, guys. Sintayong mengorbitkan pemain-pemain muda untuk menjadi pemain timnas senior. Kemudian yang kedua, Sintayong hanya dianggap pelatih fisik. Dan juga yang paling penting sih, Sintayong memang selama ini belum berhasil untuk memberikan gelar bagi timnas Indonesia. Namun mengapa drama Sintayong out kali ini begitu hangat, bahkan ramai diperbincangkan. Bahkan di sosial media udah bertebaran. Ketika kita membela Sintayong dikatakan buzzer STY. Ketika kita membela PSSI, inilah adalah buzzer PSSI. Jadi menurut gua, kenapa drama kali ini tuh begitu hangat dan bahkan ramai lah diperbincangkan? Ya karena ada 4 poin. Yang pertama ya, ada kritikan dari Exco PSSI Bapak Arya Sinulinga di dalam podcastnya. Kritikan Bapak Arya Sinulinga adalah kenapa Sintayong tidak memanggil Jens Revens untuk laga AFF ini. Ya, ini juga menuai pro dan kontra, di mana Bapak Arya Sinulinga adalah Exco PSSI, sosok yang mempunyai akses langsung pada Sintayong. Kenapa harus melakukan kritiknya di podcastnya? Yang kedua, ya banyaknya pundit-pundit ternama, terkenal, yang juga mulai mengkritik atau menyuarakan Sintayong out, tentunya dengan berbagai alasan ya, seperti tidak pernahnya Sintayong menggunakan starting line up terbaik dalam setiap permainan, atau rotasi yang ekstrim, terlalu bermain bertahan, sehingga menganggap Sintayong harusnya diganti. Kemudian statement dari Pak Ketum PSSI, di mana pada laga AFF Bapak Erick Thohir mengingatkan Sintayong untuk fokus dan jangan banyak mengeluh. Dan ketika kegagalan Sintayong di AFF ini, Bapak Erick Thohir juga menyampaikan akan adanya evaluasi terhadap Sintayong. Ya, gagalnya Sintayong di laga AFF 2024 ini tentunya juga menjadi momentum bagi para mereka yang dari awal memang tidak suka dengan Sintayong atau pembenci Sintayong untuk menyuarakan ya yang biasa saja mereka suarakan, kritikan terhadap Sintayong. Beberapa poin itulah yang menurut gua ya. Jadi drama Sintayong out kali ini begitu hangat dan ramai diperbincangkan. Lalu bagaimana sih seharusnya timnas Indonesia menghadapi ini? Tentunya setiap kalian memiliki pendapat kalian masing-masing. Ya, setiap orang boleh mempunyai opininya masing-masing. Ya, menurut gue sih yang penting pendapat atau argumen kalian itu bukanlah argumen yang sentimental. Tapi bagi gue tidak begitu penting STY stay atau STY out. Yang jelas PSSI harus segera menyelesaikan situasi yang tidak kondusif ini. Jika dia memang merasa STY tidak cocok untuk membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia, maka segera lakukan pergantian pelatih. Karena kita tahu ini sudah di bulan Desember dan di bulan Maret kita akan menghadapi Australia. Dan jika bagi PSSI Sintayong lah yang cocok untuk melatih timnas Indonesia, ya segera kondusifkan suasana ini.
karena situasi yang kondusif ini akan mempengaruhi performa timnas nanti ke depannya. Tentu pengambilan keputusan ini bukanlah hal mudah yang bisa dilakukan oleh federasi. Namun jika kita melihat timnas Australia, mereka sudah jauh-jauh hari memposting bahwa mereka siap untuk menghadapi Indonesia di bulan Maret. Ya, sebenarnya sih kalau pendapat pribadi gue ya, seandainya STY tetap stay dengan timnas Indonesia, STY juga bukan pelatih yang kaleng-kaleng. Karena sebenarnya STY sendiri juga pernah membawa kita menjadi runner-up Piala AFF di tahun 2020. Hanya saja waktu itu Liga 1 sempat diberhentikan oleh PSSI. Jadi laga AFF 2024 ini menurut gua tidak pantas jika kita hanya mengkambing hitamkan Sintayong. Karena ini adalah kesepakatan bersama antara Sintayong dengan federasi menjadikan laga AFF tahun 2024 ini pijakan untuk SEA Games U23. Namun bukan berarti Sintayong juga pelatih yang sempurna. Tentunya Sintayong juga memiliki beberapa catatan yang menurut gua sendiri kadang itu masih sangat bisa untuk dipertanyakan. Kenapa Sintayong juga sering untuk tidak menurunkan line up terbaik ketika pertandingan berlangsung. Ataupun pada laga terakhir ketika kita menghadapi Filipina, sebenarnya Vietnam sudah unggul atas Myanmar. Jadi Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos Piala AFF. Namun kita tetap bermain menyerang dan terbuka. Berbeda dengan yang pernah dilakukan Coach Nova ya, waktu itu kita bermain ya bisa dibilang defensif atau tempo dengan lebih lambat ketika menghadapi Australia agar kita bisa lolos di Piala Asia. Oke guys, mungkin itu saja yang kita bahas di video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Bagi kalian para pendukung Timnas Indonesia, tetap support Timnas Indonesia, tetap dukung Timnas Indonesia. Jangan biarkan situasi tidak kondusif ini terus-menerus berlanjut. Jadi berikan komentar-komentar positif atau kritik-kritik yang bagus. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa like, ya. Berikan pendapat kalian dan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Mulai. Sudah selesai. Come on guys, come on. Let's go.